Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MKMK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MKMK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim terlapor. Sebagai salah satu poin putusan itu mencopot Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. MKMK berpendapat bahwa Hakim terlapor Anwar Usman terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan Sabta Karsa Utama. Majelis Kehormatan juga menyoroti gugatan yang dilayangkan Paman Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Selain itu, pernyataan Anwar Usman juga menimbulkan dampak lain, diantaranya menurunnya citra dan wibawa MK di masyarakat, sehingga MKMK menilai Anwar Usman perlu dijatuhi sanksi. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, kini kami ajak Anda kembali ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan pernyataan dari pemohon. Dalam perspektif yang sangat holistik. Jadi saudara-saudara, kalau saudara juga membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45. Kalau saudara juga membaca pasal 24C Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada kesimpulan yang bisa diambil bahwa Mahkamah Konstitusi lah tempat untuk menyelesaikan semua persoalan pemilihan umum. Bukan saja mengenai perolehan suara, tapi juga mengenai pelanggaran yang disebut terstruktur, sistematik, dan masif. Nah, itu yang saya ingin katakan. Ya. Jadi saudara-saudara, kita ini sebetulnya sudah mengenal di Mahkamah Konstitusi ini apa yang disebut dengan judicial activism. Tadi teman-teman dari termohon dan pihak terkait itu lebih bicara mengenai judicial restraint. Kalau saudara tahu, MK ini kan didirikan tahun 2003 oleh Ibu Megawati. Kalau kita bicara mengenai uji material itu pada waktu itu hanya untuk undang-undang yang dilahirkan setelah tahun 2003. Tapi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya dan menguji peraturan perundang-undangan yang dilahirkan even pada zaman kolonial. Sehingga saudara melihat uji material terhadap KUHP yang menyangkut hadzai artikelum, penyebar kebencian. Saudara melihat baru-baru ini ada putusan dari Mahkamah Konstitusi juga yang menyangkut pasal 310 KUH pidana mengenai pencemaran nama baik. Dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Jadi salah kalau pihak Paslon 02 mengatakan bahwa kewenangan MK itu sudah ditentukan baku dan tidak bisa dilewati. Itu pikiran yang statis, pikiran yang sangat tidak berkembang dan tidak dinamis. Nah, persoalan yang semakin kompleks dalam masalah bansos itu membutuhkan pembuktian yang kompleks juga, ya, membutuhkan banyak pihak. Kami tadi sudah mengusulkan bersama-sama dengan Paslon 01 untuk menghadirkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, ya, dan Menteri PMK dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kami menunggu jawaban dari pihak Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan, kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos. Dan kita juga ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam soal bansos yang menyangkut 496,8 triliun itu disalurkan. Sejauh mana automatic adjustment yang 50 triliun itu juga disalurkan. Dan ini jumlah yang terbesar dalam penyaluran bansos yang pernah kita alami. Pada zaman SBY tahun 2000
ya, itu juga ada bansos. Kalau kita melihat di Thailand juga ada bansos, di Filipina juga ada bansos. Tapi jumlah bansos yang kita salurkan ini mungkin yang paling gede, paling besar, dan untuk itu perlu ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi mudah-mudahan MK ya akan mengabulkan itu. Dan saudara-saudara, kalau itu yang menjadi objek dan tujuan kita, ini yang saya kira penting untuk diketahui bahwa kita semua mencari kebenaran konstitusional. Ya, di sini tempatnya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman di MK ya, koleha-koleha yang di MK ini bisa memahami dan mengabulkan itu. Mungkin ada teman-teman yang lain ya, sebentar ya sebelum kita tanya jawab ya. Oke, ada yang lain? Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Selamat malam Pak Todung, saya Putu dari... Enggak jelas, bisa lebih kencang. Selamat malam Pak Todung, Ya. saya dari Putu dari Kompas TV. Pak, pekan depan ini kan sudah masuk saksi-saksi yang kemudian dihadirkan. Tadi ada 19 saksi yang diberikan oleh majelis untuk dihadirkan. Memang ada menteri-menteri. Kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan wartawan senior Aiman Wicaksono dihentikan penyidik Polda Metro Jaya. Kabar itu diketahui Aiman setelah dirinya menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari penyidik. Aiman tiba di Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya. Kedatangan Aiman setelah kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkannya telah dihentikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kasus tersebut dihentikan usai Aiman menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari penyidik. Kuasa hukum Aiman Wicaksono, Vincentius Medrova, menyebut SP3 diterbitkan dengan alasan demi hukum. Menurut kami ya, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya, bukan dijawab dengan proses hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasaan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Jadi kami berpendapat bahwa proses-proses seperti Palti Huta Barat, Mbak Koni itu tidak perlu dilanjutkan ke dalam proses hukum. Tapi apapun itu, Butet juga ya, Butet sudah dicabut laporannya, betul. Apapun itu tentu saya apresiasi, terima kasih terhadap pimpinan Polri, juga pimpinan Polda, termasuk juga penyidik ya, terkait dengan apa yang kemudian kita dapati bersama pada kemarin, di mana penyidikan dari kasus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana tahun 1946 itu kemudian dihentikan. Selain itu, kedatangan Aiman ke Polda Metro juga mengambil barang sitaan yang telah disita oleh penyidik, termasuk telepon genggamnya. Telepon genggam milik Aiman sendiri telah disita oleh penyidik usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada 25 Januari 2024 lalu. Telepon genggam milik Aiman sendiri telah disita oleh penyidik usai Aiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada 26 Januari 2024 lalu. DPR sahkan RUU Desa jadi undang-undang untuk atur masa jabatan Kades 8 tahun. Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna pada hari ini. DPR mengesahkan revisi undang-undang tentang desa menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Mulanya Ketua Balik DPR Supratman Andi Aktas menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU Desa beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang.
Demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU Desa. Selanjutnya perkenalkan kami menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sementara itu, Puan langsung meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi produk undang-undang. Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Sebelumnya revisi UU Desa telah disetujui tingkat 1 dalam rapat Badan Legislasi DPR dan Kementerian Dalam Negeri pada Februari lalu. Salah satu poin krusial dalam revisi UU itu kini mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Tim Liputan iNews melaporkan.